cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Sudut mulut Xiaoyan tanpa sadar berkedut beberapa kali ketika dia mendengar kata-kata Penatua Xuan. Dia berharap bisa berbalik dan berlarikan diri. Siapa yang tahu kalau ini jebakan? Namun Xiaoyan merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Jika pihak lain benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, sepertinya dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membalas mengingat kekuatan Eli Dodi. Meskipun Guyo seorang lelaki tua dengan kekuatan tak terduga ada di dalam tubuhnya, Xiaoyan tahu bahwa Guyo adalah seorang lelaki tua yang keras kepala. Tidak mungkin membuatnya mau membantu. Xiaoyan tertawa getir di dalam hatinya. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain menerima undangan orang itu. Setelah menjawab, Xiaoyan tidak melakukan persiapan yang tidak perlu. Dia mengikuti Penatua Xuan ke pavilion awan tersembunyi. Sepanjang jalan, Xiaoyan bertanya kepada Penatua Xuan tentang orang itu secara tidak langsung. Meskipun Penatua Xuan tersipu malu karena ketajaman Xiaoyan, dia masih samar-samar menjawab pertanyaan Xiaoyan. Hal ini menyebabkan Xiaoyan sama sekali tidak mengerti. Sesaat kemudian, keduanya tiba di depan pavilion awan tersembunyi. Tenggorokan Xiaoyan bergulung tanpa sadar saat dia merasakan aura Dodi yang asli. Wajahnya sedikit gelisah. Setelah tiba di pintu masuk, Penatua Xuan hendak memimpin Xiaoyan ke lantai 6 pavilion awan tersembunyi, yaitu tempat yang belum pernah dikunjungi orang luar sebelumnya. Namun pada saat ini, sekelompok orang keluar dari pavilion awan tersembunyi. Orang-orang ini semuanya adalah tamu pavilion awan tersembunyi. Namun saat ini mereka keluar dengan wajah tidak senang. Penatua Xuan mengabaikan mereka. Dia hanya berdiri di samping dan menunggu mereka pergi. Kemunculan tiba-tiba Penatua Xuan jelas mengejutkan sekelompok orang ini. Orang terkuat di antara mereka hanyalah seorang dosen. Mereka tidak berani marah di depan bandi asli seperti Penatua Xuan. Ketika mereka melihat Penatua Xuan, mereka dengan hormat membungkuk kepada Penatua Xuan meskipun jaraknya beberapa meter. Namun ketika mereka melihat Xiaoyan di samping Penatua Xuan, ekspresi mereka berubah sekali lagi. Segera sekelompok orang yang baru saja membungkuk hormat kepada Penatua Xuan berbalik sedikit dan membungkuk hormat kepada Xiaoyan. Junior menyapa Penatua Yan Xiao, ucap kelompok orang itu. Meskipun tidak kekurangan orang tua dalam kelompok orang ini, mereka yang telah mencapai puncak adalah para guru. Xiaoyan layak disapa sebagai penatua. Meski hatinya terasa pahit, Xiaoyan tetap tersenyum dan menjawab. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan tak kasat mata menyapu dan mendukung semua orang yang membungkuk. Ekspresi semua orang menjadi lebih hormat setelah melihat gerakan Xiaoyan. Meskipun ada cukup banyak douseng elit yang hadir dan mereka juga mampu melakukan hal yang sama seperti Xiaoyan, tubuh elit douseng mengandung tekanan yang tak terlihat. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan mereka akan kesulitan mengendalikannya secara acak. Namun Xiaoyan di depan mereka mampu melakukannya dengan mudah. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Setelah semua orang membungkuk, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Satu demi satu mereka mundur dan pergi. Setelah itu Xiaoyan dan Penatua Xuan memasuki aula. Langkah kaki keduanya sekali lagi terhenti setelah memasuki aula. Saat ini ada orang yang turun satu demi satu dari lantai atas. Namun kekuatan kelompok orang yang turun kali ini telah memasuki kelas bandi. Mereka bisa dianggap sebagai orang penting di kota kuno liar ini. Pada saat ini, orang-orang ini memiliki sikap seorang pangeran. Sekilas sepertinya mereka mencoba menjilat salah satu dari mereka. Setelah berjalan mendekat, Xiaoyan juga menemukan bahwa mata mereka sedang menatap seorang lelaki tua berjubah alkemis. Dari sini dapat diketahui bahwa lelaki tua itu juga seorang alkemis. Wajah lelaki tua itu tampak kurus dan dia tampak seperti tengkorak. Namun ada kilatan cahaya di mata tuanya yang teduh. Bibir tipisnya tampak seperti pisau. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman yang membuat seseorang merasa sangat gelap dan jahat. Pihak lain juga telah menemukan keberadaan Penatua Xuan dan Xiaoyan. Orang tua yang teduh itu juga memperlihatkan senyuman di wajahnya saat melihat Xiaoyan. Dia mengabaikan ahli bandi lain di sekitarnya saat dia mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan Penatua Xuan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Saudara Xuan Ye, hahaha, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Orang tua ini punya banyak hal yang harus diselesaikan dan tidak bisa datang ke kota liar kuno ini untuk berkenalan dengan teman lamaku. Saudara Xuan Ye, tolong jangan salahkan aku, ucap orang tua kurus itu. Dia tampak sangat akrab dengan Penatua Xuan. Dari perkataannya, Xiaoyan juga mengetahui bahwa nama Penatua Xuan adalah Penatua Xuan Ye. Hahaha, karena saudara Mongdi ada di sini, kamu adalah tamu pavilion tersembunyiku. Bagaimana orang tua ini bisa menyalahkanmu? Ucap Penatua Xuan. Meskipun orang tua kurus yang bernama Modi memiliki niat untuk bersahabat dengan Penatua Xuan,
Dari kelihatannya Penatua Swan tidak terlalu menyukainya. Xiaoyan juga melihat semua ini tapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Hahaha, karena aku seorang tamu, mengapa aku tidak dapat melihat tindakan baik dari pavilion awan tersembunyi hari ini? Bagaimana bisa ada alasan untuk mengusir tamu ketika mereka membuka untuk bisnis? Bolehkah aku tahu jika saudara Swan Ye bisa memberikan penjelasannya? Ucap Modi sambil tertawa keras. Hahaha, saudara Modi, kamu sudah melihatnya. Orang tua ini baru saja kembali dari luar. Bagaimana aku bisa mengetahui hal ini? Terlebih lagi apa yang ingin dilakukan oleh Master Pavilion bukanlah sesuatu yang bisa aku campuri. Jangan bilang kalau dia harus bertanya padaku terlebih dulu. Ucap Penatua Swan. Ketika Penatua Swan mengatakan ini, Modi dan bandi elit lainnya di sampingnya semua tercengang. Kemudian mereka saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Master Pavilion dari pavilion awan tersembunyi sebenarnya telah kembali. Segera tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Modi juga tertawa canggung dan mengubah topik pembicaraan. Dia memandang Xiaoyan yang berdiri di samping Penatua Swan. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Tanya Modi. Hahaha, aku Yan Xiao, ucap Xiaoyan. Tanpa menunggu Penatua Swan memperkenalkannya, Xiaoyan menangkupkan tangannya dan tersenyum pada Modi. Ketika Xiaoyan mengatakan ini, bandi elit lainnya yang hendak pergi sekali lagi mengalihkan pandangan mereka. Tubuh mereka yang baru mengambil beberapa langkah berhenti lagi. Modi jelas terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Lalu dia tertawa keras. Kilatan melintas di matanya saat dia berkata sambil tersenyum. Oh, itu Yan Xiao. Hahaha. Ketika lelaki tua ini tiba di kota liar kuno, aku mendengar semua tentang perbuatanmu. Sekarang setelah aku bertemu denganmu hari ini, kamu bahkan lebih mengesankan daripada rumor yang beredar. Ucap Modi. Sebentar lagi kamu akan mendengar berita tentang dia lagi. Ucap Penatua Swan. Begitu Modi tertawa, Penatua Swan membuka mulutnya dan mencibir. Modi jelas tidak memahami kata-kata Penatua Swan. Xiaoyan juga tersenyum acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Modi memutar matanya saat melihat ini. Dia tersenyum dan tidak bertanya lagi. Sebaliknya dia melihat ke arah Penatua Swan lagi dan berkata sambil tersenyum. Dari kelihatannya, saudara Swan Ye siap membawa saudara Yan Xiao ke pavilion awan tersembunyi. Namun aku bertanya-tanya, apakah ketua pavilion tidak akan senang? Ucap Modi. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini. Kata-kata ini sangat tidak enak didengar. Penatua Swan mencibir. Dia berbalik dan membawa Xiaoyan menuju pavilion awan tersembunyi. Keduanya meninggalkan Modi yang kebingungan. Penatua Swan, agaknya Modi tidak terlihat seperti seseorang dari persekutuan alkemis di kota kuno liar. Ucap Xiaoyan sambil menaiki tangga. Penatua Swan secara alami memahami arti di balik kata-katanya. Penatua Swan tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan saat mereka berjalan. Orang itu, dia pikir dia memiliki sesuatu kemampuan. Hahaha. Dia pikir dia punya kemampuan dan ingin berteman dengan lelaki tua ini. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjilat pavilion awan tersembunyi milikku. Dengan kemampuan kecilnya, dia hanya bisa dianggap layak di sini. Begitu dia mencapai kota benua, dia hanya akan menjadi badut. Ucap Penatua Swan. Meskipun Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, tetapi ketika dia mendengar sampai saat ini, dia bisa mengetahui pada level apa yang disebut alkemis tingkat tinggi ini berada. Saat dia mengukur Modi sebelumnya, Xiaoyan sudah menyadari bahwa Modi adalah seorang alkemis peringkat 2. Berdasarkan persepsi spiritual Xiaoyan, kekuatan spiritual Modi mungkin lebih kuat daripada Wei Ye. Karena itulah, Xiaoyan merasa lebih tertekan oleh kata-kata Penatua Swan. Penatua Swan juga seorang dengan pemikiran dalam. Meskipun Xiaoyan ada di belakangnya, dia bisa mendeteksi sedikit perubahan ini. Dia segera tersenyum dan berkata, "Jangan merasa tertekan. Kamu tidak perlu merasa tertekan. Alasan mengapa lelaki tua ini mengatakan bahwa dia adalah badut, itu karena dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengembangkan keterampilannya. Akan sulit baginya untuk maju bahkan 1 inci pun di masa depan. Tetapi kamu berbeda. Kamu masih muda dan akan ada banyak peluang bagimu untuk mengembangkan keterampilanmu di masa depan. Perbatasan barat daya tidak akan dapat menghentikanmu." Ucap Penatua Swan. Xiaoyan mengerti apa yang dimaksud Penatua Swan. Dia tersenyum tanpa komitmen dan terus mendengarkan penjelasan Penatua Swan. Orang itu adalah seorang alkemis dari kota keturunan selatan. Kota keturunan selatan mirip dengan kota kuno liar dan bisa dianggap sebagai kota besar di perbatasan. Namun kota ini masih kalah jauh jika dibandingkan dengan kota prefektur. Kemungkinan besar dia datang ke kota kuno liar ini karena pertemuan besar alkemis. Mengingat karakternya, dia tidak akan melewatkan beberapa komentar sarkastik. Ucap Penatua Swan. Wajah Xiaoyan menunjukkan senyuman tipis ketika dia mendengar ini.
Panas yang membara segera melonjak dalam hatinya. Jika itu adalah pertemuan besar alkemis, dia benar-benar ingin merasakan kemampuan Modi. Hari ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang alkemis tingkat tinggi. Hahaha, Saudara Yansha juga akan berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis kan? Ucap Penatua Xuan sekali lagi tersenyum saat dia merasakan gelombang panas membara yang ditransmisikan dari tubuh Xiaoyan. Hahaha, jika aku cukup beruntung bisa bersaing dengan alkemis tingkat tinggi, aku tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, ucap Xiaoyan. Penatua Xuan terkekeh ketika mendengar ini. Dia menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Xiaoyan. Kita sudah sampai. Karena kita sudah di sini, aku tidak akan naik. Master Pavilion sedang menunggumu di dalam. Lanjutkan, ucap Penatua Xuan. Penatua Xuan tidak menunggu Xiaoyan mengambil tindakan. Sebaliknya sosoknya perlahan berubah menjadi ilusi dan menghilang di depan Xiaoyan. Pada saat ini batu besar di hati Xiaoyan yang belum jatuh tergantung lebih tinggi lagi. Akhirnya dia akan bertemu orang itu. Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan menghela nafas lega. Dia perlahan mengangkat kakinya dan melangkah ke lantai 6 pavilion awan tersembunyi. Namun tempat ini terlihat sangat berbeda dari lantai di bawahnya. Yang menarik perhatiannya adalah segala macam furnitur. Saat ini ada sesosok manusia berdiri dengan tenang di depan jendela di depan Xiaoyan. Karena pantulan sinar matahari yang tersisa, Xiaoyan tidak dapat melihat dengan jelas penampilan orang tersebut. Karena hal inilah, hati Xiaoyan menjadi semakin cemas. Ada apa? Aku baru saja mengundangmu makan. Kenapa kamu begitu gugup? Kamu tidak segugup ini saat menghadapi Bandi Bintang 8 tempo hari. Kenapa kamu begitu gugup saat melihatku hari ini? Hehehe, Saudara Yan Xiao, ucap sosok berjubah putih itu. Sebelum Xiaoyan bisa dengan jelas melihat penampilan sosok manusia itu, kata-kata pihak lain sudah muncul. Ketika Xiaoyan mendengar suara yang jelas itu, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Mengapa suara ini begitu familiar? Sesaat kemudian, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Ia kaget saat melihat sosok di depannya yang perlahan berbalik. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena perubahan emosinya, dia tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Di sisi lain, sosok itu memandang Xiaoyan dengan senyum main-main. Sepertinya dia sudah menduga hal ini. Luo Jin, ucap Xiaoyan. Butuh waktu lama sebelum Xiaoyan akhirnya mengeluarkan dua kata dari mulutnya. Hahaha, Saudara Yan Xiao, kamu baik-baik saja setelah beberapa bulan, ucap sosok itu yang ternyata adalah Luo Jin. Luo Jin menatap Xiaoyan dengan wajah penuh senyuman. Dia tertawa terbahak-bahak saat berbicara. Benar-benar melupakan statusnya di mata orang lain. Heh, aku benar-benar tidak menyangka kalau orang yang mengundangku sebenarnya adalah kamu. Kupikir itu orang tua yang busuk. Untuk bisa membentuk faksi sebesar itu, aku benar-benar meremehkanmu, ucap Xiaoyan. Setelah mengenali identitasnya, hati Xiaoyan langsung rileks. Ada pula nada bercanda dalam perkataannya sehingga membuat hubungan keduanya semakin harmonis. Hehehe, aku tidak punya kemampuan sehebat itu. Aku hanya meminjam kekuatan keluargaku. Orang-orang ini semua adalah pembantu kepercayaan ayahku. Kalau tidak, segalanya tidak akan semulus ini, ucap Luo Jin. Ketika Xiaoyan mendengar ini, kilatan cahaya melintas di dalam matanya. Namun dia tidak mengambil hati. Sebaliknya dia membuka mulut dan tertawa. Aku khawatir saudara Luo Jin tidak mengundangku ke sini hari ini hanya untuk mentraktirku makan, ucap Xiaoyan. Luo Jin tersenyum saat mendengar ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan mempersilahkan Xiaoyan untuk duduk. Saudara Yan Xiao, kamu terlalu banyak berpikir. Aku pernah berjanji kepadamu bahwa jika kamu berpartisipasi dalam pertemuan besar alkemis, aku pasti akan berada di sana. Hari ini aku hanya ingin bertemu denganmu terlebih dahulu, ucap Luo Jin. Xiaoyan tidak berkomitmen. Meskipun Luo Jin tidak mengatakannya dengan jelas, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Namun Xiaoyan tidak merasa cemas di dalam hatinya. Karena Luo Jin sudah mengundangnya, dia tentu akan menemukan kesempatan untuk mengatakannya. Segera mereka berdua tidak berdiri pada upacara dan mulai mengacaukan makanan lezat dan anggur di atas meja. Setelah minum dan makan sepuasnya, keduanya tampak mabuk. Tentu saja dengan kekuatan mereka tidak akan mabuk tidak peduli seberapa kuat anggurnya. Jadi hal kecil ini bukanlah apa-apa. Pada saat ini Xiaoyan juga tahu di dalam hatinya bahwa topik utama telah tiba. Saudara Yan Xiao, sejujurnya aku pernah memiliki masalah yang ingin kudiskusikan dengan saudara Yan Xiao hari ini. Teknik do kelincahan yang aku lihat ketika kamu menampilkan di langit hari itu, jika aku tidak salah, itu pasti langkah pemusnah langit yang telah menghilang selama 100 tahun kan? Ucap Luo Jin. Begitu kata-kata ini diucapkan, kilatan cahaya melintas di mata Xiaoyan. Alisnya yang halus tanpa sadar menyatu.
Seluruh tubuhnya tampak terbangun dalam sekejap. Ya, tapi kenapa kamu tertarik dengan ini? Dengan statusmu, kamu seharusnya tidak kekurangan ketangkasan teknik do kan? Ucap Xiaoyan. Luo Jin tersenyum, lalu dia berkata, aku tidak mencari langkah pemusnah langit. Sebaliknya ini terkait dengan sesuatu makam kuno Tianjue. Ucap Luo Jin. Makam kuno Tianjue? Ucap terkejut Xiaoyan. Dia tidak menyangka Luo Jin memanggilnya hari ini untuk berbicara tentang makam kuno Tianjue. Mungkinkah langkah pemusnah langit ini memiliki hubungan khusus dengan makam kuno itu? Tanya Xiaoyan. Benar. Jika kamu ingin membuka makam kuno Tianjue, sepertinya kamu perlu menggunakan 3 set teknik do pemusnah langit secara bersamaan. Tanpa itu, aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Namun selain poin ini, ada beberapa tempat lain yang juga membutuhkan 3 keterampilan pemusnah langit. Ucap Luo Jin. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Luo Jin, wajahnya sekali lagi menunjukkan ekspresi terkejut. Hal semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah disebutkan oleh orang-orang dari klan Liu kepadanya. Melihat ekspresi seperti itu di wajah Xiaoyan, Luo Jin sekali lagi tersenyum. Dia menelan anggur di cangkirnya dan menuangkan secangkir lagi untuk Xiaoyan. Saudara Yan Xiao, tolong diminum dulu, ucap Luo Jin. Xiaoyan tidak cemas, dia tahu Luo Jin akan menjawabnya. Dia dengan lembut mengangkat cangkir anggurnya dan meminum semuanya sekaligus. Hahaha, saudara Yan Xiao benar-benar memiliki toleransi alkohol yang baik, ucap Luo Jin. Setelah itu dia juga menghela nafas dan membuka mulut untuk melanjutkan. Meskipun sebagian besar masyarakat mengetahui tentang makam kuno Tianjue, mereka masih belum mengetahui apapun tentang bagian dalam makam kuno tersebut. Adapun informasi yang aku tahu, itu baru ditemukan setahun yang lalu, ucap Luo Jin. Alis Xiaoyan sedikit terangkat. Makam kuno Tianjue telah ada selama beberapa ratus tahun. Faksi di wilayah barat pasti akan menyelidikinya terus-menerus. Namun meski begitu mereka baru menemukan sesuatu setahun yang lalu. Metode makam kuno ini benar-benar sangat menakutkan. Para pemimpin dari 4 sekte besar telah memiliki kekuatan bandi elit bintang 9 pada 500 tahun yang lalu. Sekarang setelah 100 tahun berlalu, budidaya mereka pasti akan lebih besar daripada dulu. Dari kelihatannya sekarang, kemungkinan budidaya mereka telah mencapai kelas Dodi yang asli. Ketika Xiaoyan memikirkan hal ini, hatinya tidak bisa menahan tegang. Musuh yang tanpa disadari dia dirikan sebenarnya sangat kuat. Jika dia tidak berhati-hati, hidupnya mungkin dalam bahaya. Di sisi lain, Xiaoyan juga kaget dengan kekuatan makam Tianjue. Seorang Dodi dapat dianggap sebagai orang yang benar-benar kuat di seluruh benua. Namun keberadaan sekuat itu masih belum mampu menggoyahkannya di depan makamnya yang berusia ribuan tahun. Harus dikatakan bahwa para ahli transformasi asal benar-benar kuat. Kalau begitu aku ingin tahu berita apa yang ingin dibicarakan oleh saudara Luo Jin. Mungkinkah ada sesuatu di makam kuno ini yang hanya bisa dibuka oleh seorang pengguna pemusnah langit? Tanya Xiaoyan. Luo Jin menganggukkan kepalanya, kemudian melanjutkan pidatonya. Setelah penyelidikan bersama para pemimpin 4 sekte besar, ada 3 ruang makam yang disegel oleh formasi di dalam makam kuno Tianjue. Setelah penyelidikan khusus, mereka sampai pada kesimpulan bahwa ketiga ruang makam ini kemungkinan besar adalah warisan yang ditinggalkan Tianjue sebelum dia meninggal. Ucap Luo Jin. Bang! Dengan keras cangkir anggur di tangan Xiaoyan langsung berubah menjadi bubuk. Anggur di dalamnya menguap oleh aura api kuat Xiaoyan karena emosi di hatinya. Warisan. Hanya satu kata ini yang akan membuat hati banyak orang di benua tergerak. Yang terpenting kekuatan orang yang meninggalkan warisan ini sebenarnya adalah seorang ahli yang telah mencapai alam transformasi asal. Bahkan sepertiga ahli transformasi asal sudah cukup untuk memungkinkan Xiaoyan saat ini untuk langsung menerobos dari bandi bintang 3 menjadi Dodi sejati. Bisa dibayangkan energi yang terkandung di dalamnya. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat hati Xiaoyan tergerak? Senyuman muncul di wajah Luo Jin saat dia melihat wajah bersemangat Xiaoyan. Tangan Luo Jin berputar di udara dan cangkir anggur transparan muncul sekali lagi. Dia mengisinya dengan anggur dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Baru setelah itu, Luo Jin melanjutkan. Segel di dalam ketiga ruang makam ini terlalu kuat. Bahkan mereka tidak mempunyai peluang untuk menghancurkannya secara paksa. Selain itu, mereka juga takut merusak warisan di dalamnya. Oleh karena itu, ketiga ruang makam ini hanya dapat dibuka oleh 3 keterampilan pemusnah langit. 3 keterampilan ini masing-masing menempati ruang makam. Kamu juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan salah satu warisan, ucap Luo Jin. Mendengar ini, Xiaoyan pada dasarnya mengerti. Hari ini, Luo Jin memanggilnya sepertinya dia tidak hanya ingin membicarakan makam kuno dengannya. Pasti ada sesuatu yang ingin dia dapatkan di dalam makam ini. Saudara Luo Jin telah mengatakan banyak hal kepadaku. Aku khawatir, ini bukan hanya sekedar memberitahu rahasia makam kuno Tianjue ini kan? Ucap Xiaoyan, matanya menyipit saat dia tersenyum pada Luo Jin.
Hehehe, aku benar-benar memiliki pemahaman diam-diam dengan saudara Yan Xiao. 4 sekte besar pasti tidak akan melepaskan 3 ruang makam di dalam makam kuno Tianjue ini. Pada saat itu, saudara Yan Xiao kemungkinan besar akan ditindas oleh upaya gabungan dari 4 sekte besar. Warisan itu mungkin tidak akan sampai ke tanganmu, ucap Luo Jin. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika Luo Jin berbicara sampai saat ini. Jika orang-orang dari 4 sekte besar bergandengan tangan untuk menghadapinya pada saat itu, 4 pemimpin sekte tidak perlu campur tangan secara pribadi. Kemungkinan besar dia sudah dirugikan. Bahkan tidak perlu lagi membicarakan tentang warisan. Namun Shan segera tersenyum dan sekali lagi membuka mulutnya untuk berbicara kepada Luo Jin. Kalau begitu aku bisa mundur dulu setelah membuka ruang makam. Pertama-tama, aku akan membiarkan 4 faksi besar saling membunuh. Dan pada akhirnya aku akan datang untuk memetik keuntungannya. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku masih bisa berlari, ucap Xiaoyan. Luo Jin sepertinya sudah menduga kata-kata Xiaoyan. Dia tertawa pelan dan sekali lagi membuka mulut untuk berbicara. Apakah saudara Yan Xiao benar-benar berpikir bahwa 4 sekte besar itu bodoh? Karena mereka berani bergandengan tangan untuk merebutnya, mereka secara alami akan menutupi semua kecelakaan yang tiba-tiba. Menurutmu, apa peluangmu untuk merebut warisan dari tangan 4 elit doji? Ucap Luo Jin. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika kata-kata Luo Jin diucapkan. Kelas elit doji pasti akan menjadi rintangan sebelum dia benar-benar kuat. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tanpa daya. Luo Jin hanya tersenyum saat melihat ini. Lalu dia berkata, oleh karena itu, aku ingin bekerja sama dengan saudara Yan Xiao sekali lagi, ucap Luo Jin. Alis Xiaoyan yang terjalin erat sedikit mengendur. Dia melirik Luo Jin. Satu-satunya hal yang dapat dia simpulkan adalah bahwa Luo Jin di depannya pasti mendapat dukungan dari elit Dodi di belakangnya. Kamu terus menjadi nelayan, dan aku akan menangani mereka, ucap Luo Jin. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku versi 2 sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.